Di awal kisah di bandara, seorang pilot bernama Brody Torrance sedang buru-buru karena kesiangan disebabkan semalam bergadang. Ia sempat berpecian dengan putrinya bernama Daniela yang sedang liburan. Di penerbangan ini, Brody ditemani co-pilot bernama Samuel. Dalam satu pesawat ini membawa jumlah penumpang yang sedikit. Samuel memberitahu jika akan melintasi cuaca ganas, dan awak kapal memberi masukan agar memilih rute yang cepat. Kemudian si Bonnie pramugari memberitahu jika ada yang ingin berbicara dengannya. Ternyata ada seorang polisi yang membawa seorang narapidana. Narapidana tersebut bernama Louis, tersangka kasus pembunuhan. Polisi tersebut bilang kalau dia akan mengawasinya. It looks like they're pushing us through weather. We're scared of the rest of the passengers. I'm afraid you're stuck with us, Captain. Sehabis itu, semua penumpang pun masuk dan terlihat Louis duduk bersebelahan dengan Pak Polisi. Dan si Brody pun mengumumkan jika akan melewati cuaca buruk dan pesawat pun V1. Rotate. berang-berang bawa tongkat berangkat. Dalam perjalanan, si Brody dan Samuel ngobrol-ngobrol tentang kehidupan mereka. Tak lama kemudian, pesawat pun melewati cuaca yang buruk. Dan Brody pun meminta kepada awak kapal untuk menaikkan ketinggian agar lebih stabil. Tetapi pesawat mengalami oleng dan membuat penumpang ketakutan. Brody pun langsung mengecek keadaan penumpang dan yang terjadi. Perangkat komunikasi pesawat mati dikarenakan cuaca buruk yang menyebabkan tidak bisa melihat rute perjalanan. Samuel pun berusaha mencari kerusakan dan Brody mencari tempat pendaratan. Sedangkan pramugari memberitahu agar seluruh penumpang memakai sabuk pengaman. Akhirnya pesawat berhasil melewati cuaca yang buruk. There you go. Brody dan Samuel hanya bisa berdoa dan berusaha melakukan yang terbaik di penerbangan ini. Karena penumpang adalah tanggung jawab mereka. Dan baiknya juga, Brody sepertinya ini melihat sebuah daratan dan jalan yang belum diketahui lokasinya entah berada di mana. Tanpa memikir panjang lagi, si Brody dan Samuel langsung melakukan persiapan untuk pendaratan darutan, guys. See that? Over there? That's fucking land. Feet dry. Any clue where we are? Too low. Terrain. It's the road. Time. Ternyata mereka mendarat di hutan belantara dan semua penumpang segera turun. Terlihat Bonnie mengambil sebuah kunci dan memberikannya ke Brody. Di situ terlihat semua berkumpul. Si Brody memberikan arahan agar membuat sebuah tenda untuk beristirahat sementara. Secure that, Matt Sinclair. Okay, if you're in your this is what happens when a 40 amp fuse gets hit with enough juice to light us.
Di lain sisi, salah seorang penumpang membuat video. Kucuknya si Undul ini menyuting si Louis yang membuat ia kesal dan mengajarnya. Lalu Brody dan Samuel menghitung jarak dari sambar petinju ke lokasi pendaratan ini sambil menunggu bantuan datang. Di hutan belantara itu, daripada menunggu tim penyelamat yang tak tahu kapan datangnya, si Brody memutuskan untuk pergi ke sebuah bangunan yang ia lihat saat mendarat. Dan Brody tak seorang diri, ia mengajak Louis karena mungkin bisa membantunya. Di perjalanan tersebut, Brody bercerita kalau ia menemukan sebuah pisau militer di tas perbekalan Louis. Louis menjelaskan kalau dia tergabung dalam grup komando parasut. Selang itu Louis tiba-tiba menghilang, tak tahu kemana. Di lain tempat, seorang bapak sih melapor ke pemimpin sana yang dipanggil Datu bahwa ada pesawat terbang sangat rendah yang mau mendarat di atas rumahnya tadi malam. Datu dengan segera memerintahkan gerombolannya untuk ikut mencari pesawat itu. Berita hilangnya pesawat 119 pun tersebar dan Daniela yang mendengarnya tentu khawatir dengan kondisi ayahnya. Di kantor tampaknya mendapatkan informasi lebih dalam tentang sosok Brody Torrance yang ternyata warga negara Skotlandia, Inggris yang pernah mukul sampai menelerkan penumpang sampai modar. Terlihat atasan langsung memerintahkan si John untuk mencari pesawat yang hilang dan membawa uang darurat $500,000. Siapa tahu nanti diperlukan. Sosok Brody pun tampaknya sudah sampai di gudang yang tidak berpenghuni. Namun terlihat banyak sekali bekas tembakan di gudang tersebut. Dicekik Brody sampai modal. Baiknya tak lama datang Brody menemukan ternyata sudah menghabisi anak buah yang sudah tidak dan mengambil senjatanya dan mencoba menggunakannya menelpon putrinya untuk memberitahu dan mencatat lokasinya berada. Tak lama kemudian, ternyata datang anak buah Datu menyerang dan dicekik Brody sampai modar. Tak lama datang si Louis yang ternyata sudah menghabisi anak buah yang lain dan mengambil senjatanya. Mengingat khawatir dengan keadaan para penumpang, Brody dan Louis pun segera balik ke lokasi pesawat dengan menggunakan mobil anak buah Datu yang dihabisi tadi. Namun ternyata yang terjadi, Brody dan Louis pun mengintai dari jauh. Komplotan ini pun menanyakan keberadaan sang kapten. Ternyata ada penumpang yang ingin kabur, langsung didor dan dipenggal. Kemudian semua penumpang dibawa dan Datu memerintahkan dua anak buahnya untuk mengambil barang-barang penumpang. Seketika Brody Louis pun datang menghabisi dan menyandra untuk menanyakan para penumpang dibawa kemana. Setelah mendapatkan informasi, Brody menulis sebuah pesan bahwa diri menyelamatkan penumpang. Brody dan Louis pun segera menuju tempat para penumpang disandra. Di sisi lain, komplotan Datu menanyakan nama dan negara para penumpang. Sedangkan Brody Louis menyergap dengan menyiapkan sebuah pisau dan langsung saja modar. Mereka pun menyelinap dengan berhati-hati. Penjagat pun tewas dihantam dengan palu bogem. Semua penumpang pun masuk ke dalam bis, sedangkan Brody sang kapten pun menyerahkan diri karena tidak ada pilihan lain untuk mengalihkan para komplotan bajingur tersebut.
Tapi yang terjadi, Go back out. Wait, just the others. Hey, we. Roll out now. untungnya kelompok John datang di waktu yang tepat dan mereka semua pun segera kabur. Tapi saat ingin masuk ke pesawat, salah satu penumpang terkena tembakan. John dan kelompoknya pun berjaga-jaga karena dua mobil komplotan Datu yang datang yang ingin menghalangi mereka pergi. Si Louis mengatakan ke Brody jika tidak bisa ikut, dan Brody pun terkena tembakan saat menuju ke pesawat. Setelah menghabisi para komplotan, kelompok John pun ikut masuk ke pesawat dan terlihat Louis kabur membawa uang $500,000 dari musuh. Tersisa Datu dan satu anak buahnya yang berniat menembakkan roket. Tapi untungnya Louis menembak kucur itu dan membuat roketnya meliar. Terlihat Datu seorang diri ingin menembakkan roket tersebut, tapi Brody dengan keyakinan laju pesawat dibetot full dan Datu mati mengenaskan. Kemudian komplotan Datu yang baru datang menembaki pesawat yang akhirnya memperparah keadaan pesawat hingga pesawat pun oleng. Dan akhirnya pesawat mendarat dengan selamat. Polisi dan ambulan pun segera datang. Terlihat Brody di akhir kisah. Brody mengabari putrinya dengan sangat bahagia.